Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami dari kelompok 18 yang terdiri dari saya, Sandi Pratama dengan stambuk F121-20-106 dan teman saya, Gabriel Putra Padaga dengan stambuk F121-20-094. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pelapukan interaksi air batu. Seperti yang kita ketahui, pelapukan adalah peristiwa hancur atau berubahnya bentuk batuan, baik secara kimiawi maupun secara biologis. Proses yang dipengaruhi oleh cuaca itu membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana batuan yang telah mengalami proses tersebut akan berubah menjadi tanah. Proses pelapukan batuan secara mekanis atau fisik dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa air, di mana interaksi air terhadap batuan yang jika dalam waktu tertentu terus berlangsung akan menyebabkan terjadinya pengikisan pada tubuh batuan, sehingga mempengaruhi sifat mekanik pada batuan seperti kekuatan batuan, kuat tarik, dan karakteristik kuat geser batuan. Proses pelapukan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama ada pelapukan fisik, yaitu pelapukan batuan yang terjadi karena lepas dan hancurnya batuan material, di mana tidak mengubah struktur kimiawi dari batuan itu. Kemudian yang kedua ada pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan yang prosesnya terjadi akibat perubahan susunan kimiawi di dalam unsur batuan. Dan yang terakhir ada pelapukan biologi, yaitu pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Pada slide berikutnya yaitu tentang transformasi mineral silikat dan asal-usul perubahan. Sebagaimana yang kita tahu, sebuah batuan terdiri dari mineral-mineral, dan mineral silikat adalah mineral umum di batuan suhu tinggi seperti basal dan granit, yang dapat digunakan untuk menjelaskan tren geokimia alterit untuk elemen utama. Beberapa mineral umum tersebut yang dapat digunakan sebagai contoh diantaranya ada feldspat akali untuk granit, piroksen untuk basal, dan feldspar plagioklas untuk kedua jenis batuan tersebut. Selanjutnya, kita membahas tentang proses alterasi, yang mana alterasi merupakan perubahan komposisi mineralogi batuan yang terjadi dalam keadaan padat karena adanya pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi, dan tidak dalam terkondisi isokimia dalam menghasilkan mineral lempung, kuarsa, oksida, atau sulfida logam. Alterasi awal terjadi pada butir mineral dengan skala butir di dalam batuan itu sendiri. Ketika jumlah butir yang cukup diubah, batu kehilangan struktur dan kompetensi mekaniknya untuk menjadi alterit. Proses terjadinya alterasi sendiri terbagi menjadi 2 tahap antara lain. Yang pertama, perubahan mineral yang mengacu pada berbagai proses alami yang mengubah komposisi kimia mineral atau kristalografi, di mana perubahan mineral pada dasarnya diatur oleh hukum termodinamika yang berkaitan dengan konservasi energi, relevan dengan kondisi lingkungan, seringkali dengan adanya katalis. Yang paling umum dan berpengaruh adalah air. Kemudian, yang kedua, terjadinya pelapukan mineral. Derajat dan skala waktu yang terjadi dalam mineral sangatlah berbeda, sehingga proses ini pun berubah sekaligus bervariasi tergantung pada produk awal dan sifat fisik serta kerentanannya terhadap perubahan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, contoh proses alterasi terhadap batuan. Proses alterasi terhadap batuan itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu oksidasi. Contoh oksidasi yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya saja ketika mineral besi yang mengandung besi alami seperti pirit dioksidasi berubah menjadi goethit atau besi hidroksida atau sulfat besi lainnya. Yang kedua itu hidrasi dan dehidrasi. Mineral gipsum yang umum adalah mineral sulfat hidro yang mudah berubah menjadi sulfat anhidrat yang secara tepat. Kemudian hal ini dinamai anhidrit dengan bentuk pengeringan melalui serangkaian proses terjadinya secara berkepanjangan. Yang ketiga, kaolinisasi. Kaolinisasi pada dasarnya mengacu pada perubahan feldspar alkali menjadi kaulinit, mineral tanah liat dengan adanya larutan yang sedikit asam. Yang ketiga, epidotisasi. Epidotisasi adalah proses perubahan di mana feldspar plagioklas diubah menjadi kelompok mineral epidot. Yang kelima itu kloritisasi. Kloritisasi adalah proses umum dalam transisi metamorfosis sekis hijau dan metamorfosis
retrograde fasis amfibolit. Yang keenam, peluruhan radioaktif. Contoh umum dari adanya bentuk perubahan peluruhan radioaktif adalah ketika terjadinya elemen radioaktif yang mengandung zirkon atau kristal alanit, kemudian dalam hal ini menjadi metamik atau amorf karena kerusakan struktural. Yang ketujuh, serpentinisasi. Serpentinisasi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk proses alterasi mineral yang menghasilkan pembentukan kelompok mineral serpentin, terutama dari kelompok olivin, dengan hidrasi dan perubahan tekanan sebagai faktor utama. Yang kedelapan itu dolomitisasi. Dolomitisasi mengacu pada perubahan batuan sedimen yang didominasi kalsium kaya kalsit seperti batu kapur menjadi dolomit batuan yang kaya dolomit magnesia. Selanjutnya, sonasi alterasi terhadap batuan. Sonasi alterasi terhadap batuan ini dapat diklasifikasikan dengan menggunakan klasifikasi Cobert dan Leach tahun 1996, yaitu alterasi pada endapan epitermal. Diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu propilitik, yang kedua propilitik dalam atau inner propilitik, argilik lanjut atau advanced argilik, zona alterasi potasik, zona alterasi filik, dan skarn. Seperti dapat kita lihat di tabel di samping ini, kita dapat melihat tabel klasifikasi alterasi pada endapan epitermal, yang mana dasar klasifikasiannya itu berdasarkan bertambahnya pH dan bertambahnya temperatur. Selanjutnya itu pengaruh pelapukan kimia terhadap endapan laterit. Endapan laterit merupakan endapan yang dihasilkan oleh proses pelapukan batuan dasar atau batuan serpentin. Salah satu contoh dari endapan laterit adalah mineral nikel laterit yang merupakan produk residual pelapukan kimia pada batuan ultramafik. Selanjutnya, contoh mineral yang dapat terbentuk dari proses alterasi. Ada beberapa mineral yang dapat terbentuk dari proses alterasi, antara lain actinolit, adularia, albit, biotit, dan dolomit. Yang terakhir, alterit, anggota akhir atau laterit dan bauksit. Seperti yang terlihat dalam tren kimia untuk tahap awal alterasi dari jenis batuan yang berbeda, alumina dan besi meningkat bersama-sama untuk bagian terbesar dari urutan alterit di bawah kondisi iklim sedang. Ya, dari materi yang sudah kami paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa pelapukan batuan yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara batuan dan fluida disebut dengan pelapukan alterasi, di mana pada proses terjadinya melibatkan perubahan mineralogi, kimiawi, dan tekstur yang disebabkan oleh adanya interaksi antara fluida panas dengan batuan yang dilaluinya atau wall rock di bawah kondisi evolusi fisiokimia. Ya, sekian pemaparan presentasi dari kami kelompok 18. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.